selamat datang di podcast Pikiran Terbuka, tempat di mana kita mengobrol santai tentang isu-isu besar yang membentuk hidup kita hari ini. Aku Zahira. Di episode kali ini kita akan membahas satu kata yang sering sekali kita dengar namun jarang kita pahami secara mendalam, yaitu modernisasi. Apa sebenarnya modernisasi? Mengapa semua negara berlomba-lomba menjadi modern? Dan apa dampaknya buat kita? Yuk kita bahas bareng. Modernisasi secara sederhana bisa diartikan sebagai proses perubahan sosial antararah menuju cara hidup yang lebih maju. Biasanya ditandai dengan perkembangan teknologi, ekonomi, pendidikan, dan cara berpikir masyarakat atau rasionalitas. Seperti aku bilang tadi, modernisasi umumnya menuju kemajuan dan peningkatan kualitas hidup. Lalu, apa ciri-ciri terdapatnya modernisasi di sekitar kita? Ciri-cirinya adalah adanya industrialisasi, yaitu perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri. Lalu adanya rasionalisasi, yaitu penggunaan logika, perhitungan ilmiah, dan teknologi. Lalu adanya urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Lalu penggunaan teknologi seperti penggunaan alat dan sistem modern untuk memudahkan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah perubahan nilai dan norma, yaitu pergeseran pandangan hidup sesuai tuntutan zaman. Coba deh kita lihat sekitar. Sekarang kita mulai mengikuti mode pakaian dunia melebihi masa-masa sebelumnya loh. Pakaian sekarang dianggap sebagai ekspresi diri, seperti batik yang dipadukan dengan jeans, skena, kemeja fit body, gothic style, Y2K, dan lain-lain. Modernisasi mengubah gaya hidup masyarakat, terutama pola konsumsi, di mana anak muda sekarang lebih suka nongkrong di kafe atau restoran. Cara berpikir kita juga ikut berubah loh. Dulu keputusan hidup banyak dipengaruhi oleh adat dan keluarga besar. Sekarang anak muda punya kebebasan lebih besar untuk memilih jalan hidup mereka sendiri, seperti kuliah di mana, kerja apa, bahkan menikah atau tidak. Modernisasi juga bikin kita lebih kritis dan lebih rasional. Selain pola pikir, kemajuan teknologi dan peningkatan kualitas hidup juga berpengaruh pada modernisasi. Seperti munculnya lapangan kerja baru di bidang digital contohnya seperti influencer, streamer, affiliate, content creator, lalu virtual assistant, dan lain-lain. Kita sekarang hidup di era di mana pekerjaan bisa dilakukan dari rumah, belajar bisa lewat layar, belanja tinggal klik, dan bahkan hubungan sosial pun banyak terbentuk lewat media digital. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 adalah era ketika teknologi digital, internet, kecerdasan buatan, robotika, big data, dan otomatisasi mulai mendominasi hampir semua bidang kehidupan, termasuk dunia kerja dan pendidikan. Lalu, apa dampaknya pada dunia pendidikan? Dampak positifnya adalah akses pendidikan menjadi lebih luas. Lalu, meningkatkan kualitas pembelajaran, mendorong kemandirian belajar, meningkatkan efisiensi proses belajar mengajar, mempersiapkan siswa untuk dunia kerja modern, fleksibilitas waktu dan tempat belajar, dan yang terakhir adalah meningkatkan inklusi dan kesetaraan. Namun, ada juga dampak negatifnya seperti kesenjangan digital, lalu ketergantungan teknologi, penurunan interaksi sosial, dan belum meratanya kualitas guru. Kita memiliki peluang pendidikan di era 4.0 seperti 1. Akses pendidikan global. Siswa dan guru bisa mengakses materi pendidikan dari seluruh dunia melalui internet dan platform daring. Lalu yang kedua adalah inovasi metode pembelajaran. Teknologi dapat memungkinkan metode belajar seperti game-based learning dan virtual classroom. Lalu yang ketiga adalah pembelajaran personalisasi. AI dapat menyesuaikan materi belajar sesuai kecepatan dan kebutuhan siswa. Lalu yang keempat adalah konektivitas dan kolaborasi global. Pelajar di Indonesia bisa kolaborasi proyek dengan pelajar luar negeri secara daring. Lalu yang kelima adalah kesiapan dunia kerja digital. Pendidikan vokasi dan perguruan tinggi dapat menyiapkan siswa dengan skill digital, coding, data science, dan lain-lain. Namun, kita memiliki tantangan pendidikan di era 4.0, seperti 1. Kesenjangan digital. Karena masih banyak siswa dan guru di daerah yang tidak memiliki akses internet, perangkat, atau listrik yang memadai. Lalu yang kedua adalah kualitas dan kompetensi guru. Tidak semua guru menguasai teknologi atau metode pembelajaran modern. Dibutuhkan pelatihan berkelanjutan.
Lalu yang ketiga adalah kurikulum yang belum fleksibel. Banyak kurikulum masih berfokus pada hafalan, bukan keterampilan berpikir kritis atau kolaborasi atau kreativitas. Lalu yang keempat adalah ketergantungan teknologi. Siswa bisa menjadi pasif atau kehilangan keterampilan sosial karena terlalu banyak belajar melalui layar. Lalu yang kelima adalah relevansi pendidikan dengan dunia kerja. Sistem pendidikan kadang belum selaras dengan kebutuhan industri 4.0, sehingga lulusan sulit diserap di pasar kerja. Namun, kita bisa membuat strategi untuk menghadapi tantangan dan memaksimalkan peluang, seperti 1. Pemerataan infrastruktur digital. Pemerintah dan swasta harus bekerja sama membangun jaringan internet, terutama pada daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Lalu yang kedua adalah pelatihan guru berkelanjutan. Guru perlu dibekali dengan keterampilan digital dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah penguatan kurikulum. Kurikulum harus berfokus pada critical thinking, communication, collaboration, creativity, dan literasi digital agar selaras dengan tuntutan revolusi industri 4.0. Dan yang keempat adalah kemitraan dengan dunia industri. Link and match antara sekolah atau kampus dengan industri untuk menyusun materi dan pelatihan yang relevan dengan pasar kerja. Lalu yang kelima adalah pengembangan sistem pendidikan terbuka. Dukungan pada program seperti Kampus Merdeka, mikrokredensial, dan sertifikasi online. Jadi kesimpulannya adalah revolusi industri 4.0 dapat membawa peluang besar untuk merevolusi sistem pendidikan menjadi lebih terbuka, adaptif, dan global. Namun tantangan seperti kesenjangan akses, kesiapan tenaga pendidik, dan relevansi kurikulum harus diatasi dengan kebijakan yang inklusif, progresif, dan kolaboratif. Pendidikan bukan hanya soal menguasai teknologi, tapi juga membentuk karakter dan etika digital agar generasi muda Indonesia tidak hanya cerdas namun bijak dan tangguh. Di sini sisi lain dari modernisasi muncul. Modernisasi bikin kita tergantung banget sama teknologi. Dan kadang ketergantungan itu malah membuat kita kehilangan hal-hal yang penting, seperti koneksi sosial secara langsung, nilai-nilai budaya, bahkan kesehatan mental. Misalnya, anak muda sekarang banyak yang merasa kesepian walaupun punya banyak teman di media sosial. Atau orang tua yang merasa tertinggal karena nggak paham cara kerja aplikasi-aplikasi baru. Ataupun seorang pelajar yang lebih mengandalkan jawaban AI dibanding berusaha sendiri. Di sisi lain, modernisasi juga menciptakan kesenjangan. Nggak semua orang bisa menikmati manfaat dari teknologi, karena masih ada yang tetap memilih tinggal di desa tanpa listrik yang stabil, sedangkan di kota, orang-orang udah pada pakai smartphone. Jadi, modernisasi itu seperti pedang bermata dua. Ada sisi terang dan ada sisi gelapnya. Terima kasih udah dengerin episode kali ini. Semoga obrolan kita tentang modernisasi bikin kamu berpikir lebih dalam. Bukan tentang gadget baru, tapi tentang arah hidup kita sebagai individu dan sebagai bangsa. Kalau kamu suka episode kali ini, jangan lupa follow podcast ini dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu punya komentar atau topik lain yang pengen kamu bahas, langsung aja kirim di DM aku di Instagram, atau langsung komen aja di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tetap terbuka, tetap berpikir kritis. Saya Zahira, pamit.